Perkenalkan, nama saya Gloria Kisha Manggopa, kelas A221 Keperawatan, NIM 211-4201-081, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengajar Enci Aprilia Widya Mandai. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi. Definisi dampak korupsi kerusakan lingkungan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Artinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk atau seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian, arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Dampak-dampak kerusakan lingkungan. Dampak-dampak akibat korupsi yang terjadi, salah satunya yaitu berdampak korupsi terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan yaitu 1. Merusak tanaman lingkungan masyarakat, jalan diambil separuh dananya. 2. Terjadinya banjir apabila pembangunan dan membenahi gorong-gorong dananya dikurangi oleh pihak-pihak atas dan kualitas gorong-gorongnya sangat rendah dan mudah rusak. 3. Kebakaran hutan disebabkan oleh oknum-oknum yang menginginkan lahan tersebut dan menyangkut pihak perhutanan untuk menjual hutan tersebut untuk dibangun pabrik. 4. Eksploitasi tanah. Seharusnya tanah yang tidak boleh digeruk, namun karena oknum-oknum yang nakal, maka tanah tersebut dijual dengan iming-iming harga mahal tanpa mengetahui akibatnya apabila tergeruk terlalu lama. 5. Kerusakan lingkungan yang berlebihan. 6. Terjadinya longsor karena penebangan hutan liar tanpa sepengetahuan pemerintah, namun dilakukan oleh para oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah pemberantasan korupsi. 1. Melakukan kampanye. Melakukan kampanye atau edukasi penting dilakukan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak demokrasi dan bisa mengajak masyarakat juga untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi dan juga bisa membangun perilaku masyarakat dan budaya anti korupsi. Ini berlaku juga untuk anak-anak usia dini dan sekolah dasar. 2. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. 3. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. 4. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan penegak hukum yang bersih. 5. Hukuman terhadap koruptor. 6. Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan harus memberikan hukuman berat pada koruptor atau pelaku koruptor. Kegiatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Tetapi ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang, karena koruptor bisa membuat kerugian untuk masyarakat. Dan bagi penegak hukum harus berlaku adil dan tidak pilih-pilih karena uang. Karena koruptor lebih berbahaya dari yang lain karena bisa merugikan orang lain atau masyarakat. Itulah penjelasan saya mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi.
Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahami penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.